Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Khofifah, kelas C Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran Ibnu Khaldun mengenai makroekonomi dalam perspektif Philosophy of Economic System Capitalist. Nah, yang pertama adalah saya akan menjelaskan mengenai latar belakang lahirnya pemikiran-pemikiran ekonomi Islam. Tanpa kita sadari bahwa setiap di mana manusia hidup selalu ada yang namanya kegiatan ekonomi maupun transaksi. Mulai dari zaman yang mungkin prasejarah seperti berburu, bercocok tanam, hingga mulai pada perdagangan ataupun barter, hingga pada zaman sekarang yang mulai kepada industri modern. Nah, seiring perkembangan zaman dan peradaban pun semakin maju, maka muncullah banyak tokoh-tokoh yang mendasari pemikiran ekonomi. Tak terkecuali yaitu tokoh-tokoh Islam sekalipun. Banyak tokoh-tokoh Islam yang berkontribusi melalui pemikirannya, dan tentu saja mereka menyesuaikan dengan syariat Islam, yaitu mengedepankan kepentingan umat. Nah, tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam yang muncul seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Rushd, dan masih banyak tokoh lainnya. Tokoh-tokoh ini tuh tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Islam. Melalui kajian mendalam tentang karyanya, mereka akan menggambarkan etika agama yang mengakomodasi ajaran ekonomi Islam. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, siapa sih itu Ibnu Khaldun? Nah, sebelum kita membahas mengenai pemikiran-pemikirannya, kita harus mengenal dan mengerti siapa itu Ibnu Khaldun dan bagaimana biografi singkatnya. Ya. Yang pertama adalah Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Ibnu Zaid Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Beliau lahir di Tunisia pada tanggal 27 Mei tahun 1332. Lelaki yang lahir di Tunisia ini dikenal sebagai sejarawan yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Ia juga dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis dikemukakannya sebelum Adam Smith, yaitu pada tahun 1723 sampai 1790, atau David Ricardo pada tahun 1772 sampai 1823 yang mengemukakan teori-teori ekonominya. Jadi secara empiris Ibnu Khaldun ini adalah orang yang pertama mengemukakan mengenai pemikiran-pemikiran ekonomi. Nah, yang kedua yaitu Ibnu Khaldun ini sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Ia memiliki banyak karya, dan karyanya yang paling terkenal ialah Al-Muqaddimah, yang berarti pengantar gitu. Jadi Ibnu Khaldun ini bukan ahli dalam satu bidang saja. Jadi dia ini memiliki beberapa disiplin ilmu yang dikuasainya. Nah, yang selanjutnya adalah konsep-konsep pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Nah, di sini saya pecah menjadi dua. Nah, klasifikasi pertama yaitu pemikiran Ibnu Khaldun mengenai ekonomi mikro. Jadi Ibnu Khaldun itu memaparkan pemikirannya mengenai mekanisme pasar, teori permintaan, teori penawaran, dan teori distribusi. Nah, yang selanjutnya adalah pemikiran Ibnu Khaldun mengenai ekonomi makro. Nah, di sini ia membahas mengenai sistem perpajakan, terus konsep keuangan publik Islami yaitu seperti zakat dan sedekah. Lalu ada keberadaan uang, atau kalau bahasa modernnya sekarang kita menyebutnya dengan istilah moneter. Dan juga ia juga mengemukakannya mengenai pemikirannya tentang kebijakan fiskal. Nah, karena di sini fokus kita adalah mengenai ekonomi makro berdasarkan pemikiran Ibnu Khaldun, maka saya tidak akan menjelaskan mengenai Ibnu Khaldun tentang pembahasannya mengenai ekonomi mikro, tetapi yang bagian makro. Nah, sebelum kita membahas mengenai konsep pemikiran Ibnu Khaldun mengenai ekonomi makro, di sini saya ingin memperkenalkan. Jadi, Ibnu Khaldun ini memiliki rangkaian pemikiran yang sangat terkenal, dan orang-orang itu menyebutnya dengan nama 8 kebijaksanaan dari Ibnu Khaldun, yang terdiri dari yang pertama, kekuatan penguasa tidak dapat diwujudkan kecuali dengan adanya implementasi syariah. Yang kedua itu, syariah tidak dapat dilaksanakan kecuali oleh penguasa.
Penguasa tidak dapat memperoleh kekuatan kecuali datang dari masyarakat. Masyarakat tidak dapat ditopang kecuali oleh kekayaan, dan kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali dari pembangunan. Pembangunan tidak dapat dicapai melalui keadilan. Nah, keadilan merupakan standar yang akan dievaluasi oleh Allah pada umatnya. Dan yang terakhir, penguasa dibebankan dengan adanya tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan. Nah, masih dalam pajak juga Ibnu Khaldun menyampaikan biaya hidup negara bertambah yang menyebabkan secara khusus biaya hidup raja juga bertambah banyak sekali karena dia harus menghidupi para pengiringnya dan banyaknya jumlah hadiah yang harus dia keluarkan. Pendapatan negara dari pajak ini tidak cukup untuk membayar itu semua, yang menyebabkan negara harus meningkatkan pendapatannya. Jumlah justru banyak sekali pembebanan pada individu. Konsep tersebut dimaksudkan di mana negara itu mengikuti sunnah agama Islam dan negara membebankan pajak yang hanya ditentukan dalam syariat Islam, yaitu pajak derma, sedekah, pajak tanah, dan juga pajak pemberian suara atau kalau dalam bahasa Islamiahnya namanya jizyah. Nah, yang selanjutnya adalah pemikiran Ibnu Khaldun mengenai keuangan publik. Nah, di sini dikatakan bahwa pemerintahan Islam itu bukan hanya memberi pelayanan pada masyarakat, tetapi juga pada pemerintahan juga harus memainkan peranan yang efektif dan juga sesuai dengan konsepsi moral dan spiritual. Atas dasar itulah keuangan publik pun harus diatur sesuai syariat. Konsepsi keuangan publik hanya ada dua jenis, yaitu zakat dan pajak yang berbagai jenisnya. Di sini akan saya jelaskan pembahasan keuangan publik yang berpengaruh pada siklus fiskal anggaran pemerintah yang bisa dilakukan oleh negara Islam maupun non-Islam. Haruslah digunakan untuk membiayai berbagai hal yang benar-benar perlu untuk kepentingan umum. Yang kedua, beban pajak yang dipungut sama sekali tidak boleh terlalu memberatkan dibandingkan dengan kemampuan orang yang ada untuk menanggungnya. Nah, beban pajak tersebut haruslah terdistribusi secara adil kepada semua orang yang dianggap mampu membayar pajak tersebut. Nah, yang terakhir, hasil dari pajak yang ada harus dikeluarkan dan dimanfaatkan oleh pemerintah dengan hati-hati dan sesuai dengan tujuan awal dari pengumpulan pajak tersebut. Nah, yang ketiga adalah pemikiran ekonomi makro menurut Ibnu Khaldun membahas mengenai kebijakan fiskal. Nah, sebelum itu kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menambah atau mengurangi belanja negara ataupun menambah atau mengurangi penerimaan negara. Nah, sistem ekonomi Islam pada dasarnya dibagi ke dalam 3 sektoral utama, yaitu sektoral publik, sektoral swasta, dan sektor keadilan sosial atau sektor publik. Bisa juga disebut dengan sektor fiskal. Nah, fungsi daripada sektor kebijakan fiskal menurut Islam adalah sebagai pemeliharaan terhadap hukum keadilan juga pertahanan, perumusan terhadap kebijakan ekonomi, manajemen kekayaan pemerintah yang ada di dalam BUMN, dan intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Karena Islam adalah agama yang bersifat rahmatan lil alamin, maka fungsi ini bisa berlaku pada negara non-Islam. Nah, kesimpulannya dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun dalam konsep keuangan publik berintikan pada sektor perpajakan dan menjadi landasan pengembangan kebijakan fiskal dunia ekonomi makro yang sekarang. Dengan kata lain, Ibnu Khaldun ingin menyampaikan bahwa dalam kegiatan perekonomian, negara memiliki peranan yang penting melalui kebijakan publik. Konsep keuangan Ibnu Khaldun yang dikeluarkan lebih dari 600 tahun yang lalu ini benar-benar masih relevan di zaman modern seperti sekarang. Nah, saya rasa itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata maupun salah penjelasan, mohon koreksinya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.